Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Gilang Ramadan. Saya dari Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Dinamika. eh Masih pada project yang sama, yaitu Laravel ya teman-teman. Jadi di sini saya buat project baru bernama My Laravel pertemuan ketiga. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang routing. Jadi routing itu digunakan untuk menghandle request yang kita berikan atau yang user berikan kepada aplikasi web yang kita buat. Nah, bisa jadi routing ini kita bisa sebut jembatan yang menghubungkan antara kita dengan respon yang akan diberikan oleh aplikasi web tersebut ya teman-teman. Jadi setiap ada permintaan atau request terhadap alamat tertentu kepada website itu, maka alamat itu akan dieksekusi di dalam routingnya teman-teman. Jadi sebelum akhirnya akan ditampilkan atau direspon oleh web tersebut. Langsung saja setelah kita buat projectnya di sini, kita langsung masuk dan mengerjakan project yang kita buat ini. Jadi kita langsung ke Visual Studio Code aja ya teman-teman. Kalian boleh gunakan text editor lainnya sesuai dengan hati kalian masing-masing ya teman-teman. Oke, ini nama project saya yang telah saya buat barusan. Oke, dalam tahap ini teman-teman, kita langsung masuk ke roots-nya terlebih dahulu di sini di web aplikasinya. Nah, di sini dia masih mengembalikan nilai dari welcome, dimana welcome tadi ada di resource, views, dan welcome. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu filenya teman-teman ya. Kita buat file baru bernama hello.blade.php. Nah, di sini kita buat dulu HTML5. Oke, di sini bodinya, di dalam tag body ini kita isikan teman-teman. Kita buat saja contoh hello world ya teman-teman. Nah, setelah itu di dalam routingnya ini kita rubah namanya teman-teman. Kita sesuaikan dengan file PHP yang sudah kita buat. Di sini namanya hello. Nah, jadi kita ambil nama depannya saja sebelum .blade jadi hello. Nah, setelah kita buat ini, kita buat routingnya, maka kita buka terminal teman-teman. Jadi kita langsung saja kita jalankan apakah sudah muncul. Nah, di sini yang kita harapkan muncul adalah hello world ya teman-teman. Jadi kita langsung saja kita copy alamatnya ya teman-teman. Sini kita copy, kita langsung arahkan ke sini. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, di sini sudah muncul hello world. Nah, setelah itu selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana jika kita menggunakan
sebuah alamat ya teman-teman. Jadi di sini kita akan mereturn hasil dari request alamat yang kita request ya teman-teman. Jadi di sini get ini kita buat hello world ya teman-teman. Nah, kita return di sini, kita buat saja halo, ini framework Laravel. Oke, kita coba ya teman-teman, kita langsung coba. Di sini sesuaikan namanya hello world ya teman-teman. Nah, di sini hello world. Nah, dia akan muncul nilai kembalian atau return dari hello world itu sendiri. Jadi dia mengembalikan nilai ini teman-teman. Lalu ini framework Laravel ya. Nah, sama apapun alamat yang kita ingin gunakan, kita harus menulisnya di dalam ini ya teman-teman, dalam getnya ini ya. Jadi apapun yang kita inputkan alamatnya di sini, nilai kembaliannya sesuai dengan yang kita inginkan juga. Nah, bagaimana jika jika kita ingin menampilkan value dari alamat yang ingin kita inputkan ya teman-teman. Jadi setelah kita masukkan sebuah alamat, berikutnya kita ingin menuju ke sebuah alamat dan mengembalikan alamat tersebut di dalam return ini teman-teman. Jadi di sini kita ibaratkan kita menggunakan ini ya teman-teman, kita menggunakan percontohan atau contoh motor ya teman-teman. Motor di sini, dalam sini kita gunakan jenisnya ya teman-teman. Jadi di sini kita jenis. Nah, di sini kita buat nilai function tersebut, kita ibaratkan jenis ya teman-teman, kita buat namanya jenis. Jadi kita buat juga di sini motor dengan jenis. Nah, di sini kita masukkan nilainya di sini jenis ya teman-teman, sesuai dengan nama di dalam functionnya tersebut. Nah, kita langsung ke contohnya. Jika di sini motor dan jenisnya kita ibaratkan sport ya teman-teman, kita ibaratkan sport. Nah, setelah kita menuju ke alamat ini, maka dia akan mengembalikan nilai dari sport tersebut teman-teman. Nah, bagaimana caranya jika kita ingin menghandle nilai null atau jika tidak ada nilainya ya teman-teman, seperti ini misalkan motor. Nah, dia akan membuat ini alamatnya not found ya teman-teman. Jika kita tidak memasukkan sebuah nilai ke dalam alamat setelah motor ini ya teman-teman, dia akan not found. Lalu bagaimana caranya supaya ada nilai defaultnya teman-teman, nilai yang dikembalikan jika alamat yang kita masukkan setelah motor ini tidak ada. Jadi begini caranya teman-teman. Ini kita gunakan null di sini teman-teman. Lalu kita buat jika null ya teman-teman. Jika nilai dari jenis ini dari jenis null, maka kita akan mengembalikan nilai. Nah, kita akan mengembalikan nilai
motor dashboard page ya teman-teman. Nah, jika nilainya nol, jika tidak ada yang dimasukkan atau tidak ada alamat yang dimasukkan setelah jenis ini, maka dia akan langsung menuju halaman motor dashboard page ya teman-teman. Oke, kita langsung coba saja di sini tanpa saya memasukkan ini ya teman-teman, masukkan alamat setelah alamat motor ini. Sebentar. Kita tambahkan tanda tanya ya teman-teman. Oke. Sini sudah betul kita gunakan motor jenis kanal. Kita cek dulu. Oke, kita jalankan ya teman-teman. Nah, di sini maka akan muncul motor dashboard page karena setelah directory alamat motor ini kita tidak memasukkan nilai selanjutnya atau alamat dari yang ingin kita tampilkan lagi teman-teman. Jadi semisal kita di sini masukkan sport, maka dia akan muncul motor dengan jenis sport. Dia akan mengembalikan nilai yang berisi motor dengan jenis alamat setelah motor ini teman-teman, jadi sport seperti itu. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya masih belajar. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.